Hai guys, kasus kali ini bener-bener bikin merinding banget, brutal, dan terjadi di negara kita. Karena kejadiannya masih baru banget, investigasinya masih ongoing, kemungkinan besar ini masih the top of the iceberg, masih lapisan terluar banget. Karena masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kali ini kita bakal bahas kasus tentang misteri mutilasi di Tegal. Welcome to Ruang Gelap. Pada 2 Maret 2022 lalu, sepasang suami istri di Desa Blambangan, Banjarnegara pergi ke sawah seperti biasa. Sang istri bernama Bu Kasni, 59 tahun, dan suaminya Pak Wage berumur 61 tahun. Bu Kasni dan Pak Wage pergi ke sawah sekitar jam 7 pagi seperti biasa, dan karena masing-masing punya pekerjaan sendiri, mereka berpisah. Sekitar jam 12 siang, Pak Wage pulang ke rumah untuk makan siang, dan biasanya di rumah sudah ada Bu Kasni yang menunggu dan sudah masak. Tapi hari itu Bu Kasni belum ada. Pak Wage sempat menunggu selama beberapa jam. Dia kira mungkin Bu Kasni masih dalam perjalanan. Tapi sampai jam setengah 3 siang, Bu Kasni belum muncul juga dan Pak Wage mulai khawatir. Jadi Pak Wage berinisiatif untuk pergi ke sawah mengecek langsung. Di perjalanannya menuju sawah, Pak Kasni melihat ada topi caping milik Bu Kasni yang tergeletak di jalan setapak. Begitu jalan lagi, ditemukan juga tas plastik milik Bu Kasni di dekat pepohonan. Tapi yang paling mengerikan, waktu Pak Wage akhirnya menemukan jenazah Bu Kasni yang tergeletak dalam keadaan yang sangat brutal. Di leher Bu Kasni ada bekas irisan. Kedua dada dan bagian intimnya juga terpotong-potong. Bu Kasni sudah meninggal dunia. Pak Wage langsung mencari pertolongan dari warga sekitar dan kepolisian. Begitu pihak kepolisian Tegal datang dan melakukan olah TKP, mereka segera menurunkan anjing pelacak atau K9 untuk mencari potongan tubuh yang lain. Tapi karena waktu itu keadaan cuaca dalam kondisi yang sangat buruk, tidak membuahkan hasil. Polisi lalu menginterogasi sekitar 15 saksi yang ada di sekitar. Dan beberapa dari mereka bilang memang sempat ada pria tak dikenal yang mondar-mandir di sekitar TKP waktu kejadian. Pria ini memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm, berat badan 50 kg, berjenggot, dan membawa tas ransel. Pencarian terhadap pria tak dikenal ini berlangsung kira-kira hampir 1 minggu, dan pada tanggal 8 Maret, polisi akhirnya berhasil menangkap pria bernama Akadirun yang berusia 44 tahun. Waktu ditangkap, Akadirun membawa ransel berisi cutter dengan noda darah dan potongan pakaian wanita yang diduga merupakan milik Bu Kasni. Di selah bawah kuku Akadirun, polisi juga menemukan ada bercak noda darah. Dan dari hasil laboratorium, noda darah yang ada di cutter dan noda darah yang ada di bawah kuku Akadirun bergolongan darah O, sama dengan golongan darah Bu Kasni. Untuk memastikan lebih lanjut, polisi sudah mengirimkan bukti-bukti ini ke Jakarta. Untuk memastikan lebih lanjut, bukti-bukti ini dikirimkan ke Jakarta untuk melalui tes DNA supaya benaran hasilnya 100% jelas apakah darah yang ada di cutter dan di bawah kuku Akadirun adalah darah Bu Kasni atau bukan. Sosok Akadirun sendiri ternyata sudah lama putus kontak dengan keluarganya. Dia berasal dari Banjarnegara, tapi di tahun 2016 pindah ke Pekanbaru Riau dan tahun 2018 pindah lagi ke Tegal. Menurut keluarga dan orang sekitar, Akadirun adalah orang yang sangat pendiam dan sangat penyendiri. Waktu diinterogasi oleh polisi, Akadirun gak mau ngomong sepatah kata pun. Dari tanggal 8 Maret, sejak hari pertama dia ditangkap, sampai tanggal 22 Maret, dia cuma mau ngomong satu kalimat. Satu kalimat aja. Kalimat itu adalah, saya pergi ke sawah hanya untuk mencari teh. Selain itu, dia gak ngomong apa-apa lagi. Karena Akadirun bungkam selama berhari-hari, polisi akhirnya terpaksa melakukan tes kejiwaan untuk melihat apakah dia ini punya gangguan jiwa atau enggak. Hasilnya di awal April tadi, menurut psikolog yang memeriksa, tidak ada indikasi masalah kejiwaan, yang berarti Akadirun normal. Sekarang Akadirun sudah mulai mau menjawab pertanyaan polisi, tapi kalau ditanyain soal pembunuhan Bu Kasni, dia selalu enggak mau jawab. Misal, kalau ditanya kamu udah makan atau belum, Akadirun mau jawab. Tapi kalau dikasih lihat foto Bu Kasni, dia langsung diam. Yang bikin kasus ini secara pribadi merinding buat gua,
Karena senjata yang digunakan oleh Akadirun, kalau memang dia yang membunuh Bu Kasni, adalah cutter. Kalian bayangin gak? Cutter dipakai untuk menghabisi nyawa seseorang dan memutilasi. Gua gak mau bayangin. Ngilu. Seberapa kejam seseorang bisa sampai menghabisi nyawa orang lain, sampai memutilasi dengan cutter. Kita juga nggak tahu apakah ini adalah pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh Akadirun, karena rasanya terlalu sadis untuk jadi percobaan pertama. Belum lagi kita nggak tahu apa motifnya sampai dia tega melakukan hal ini. Apakah ada dendam pribadi? Karena kalau dari cara kebrutalannya seolah-olah ada amarah, atau memang karena cuman ada hasrat untuk menyakiti orang lain. Kayaknya polisi benar-benar harus mendalami siapa itu Akadirun dan apa masa lalunya. Kalau Akadirun terbukti merupakan pelaku pembunuhan, pelakunya, dia akan terjerat pasal 388 KUHP pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Tergantung juga apakah pembunuhan ini sudah dia rencanakan atau terjadi secara spontan. Kasus ini juga mengingatkan gue dengan beberapa pembunuh berantai yang punya kebiasaan memutilasi dada dan bagian intim korban. Kayak Richard Cottingham, Wayne Adam Ford, dan Robin Gett. Kalau kalian pengen denger kisah-kisah kejahatan dan kebrutalan mereka, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Update kasus ini bakal kita bahas lagi di video selanjutnya. So see you guys in the next video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dan kisah-kisah kriminal, misteri, maupun horor yang Ruang Gelap bahas. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Dan seperti biasa, stay safe, take care, and stay alive.